إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Dari Fulana, saya seorang muslimah, bidan ASN bekerja di rumah sakit sudah jalan 20 tahun, 2-3 tahun terakhir ini rumah sakit meminta membuat kebijakan perempuan perawat bidan tidak boleh mengenakan seragam kerja, bawahan rok dan jilbab harus dililit di leher, penjab atau direksi mana? Mengurangi kesigapan dan kecepatan dalam bergerak padahal jika dibandingkan dengan pekerja gemuk atau pegawai seni. Kurangi berimbas tunjangan dengan foto. Apa yang harus saya lakukan? Jadi kalau ketemu sama tempat kerja yang seperti itu, mendingan keluar aja dari tempat kerja yang lain. Ya, sama kemarin pernah dan seorang ikhwan bertanya, eh, saya pakai jenggot, kemudian di tempat saya kerja pimpinannya nggak boleh pakai jenggot. Terus saya tanya, kamu kerja apa mas? Operator SPBU. Terus hubungannya jenggot sama kerjaan apa? Ya nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada, ya udah kamu keluar aja cari tempat lain. Ya, jadi orang-orang yang kemudian teguh di atas keimanan, insya Allah akan diberikan jalan yang lebih baik dan rezeki yang lebih baik. Terus tenang, ini. Silakan dicoba. Jadi kalau kamu kemudian kerja di satu tempat, kemudian dibatasi sholat, nggak boleh lebih dari 5 menit, misalnya itu, maka keluar aja. Ya, karena nggak ada gunanya. Begitu pula sebaliknya, ketika kamu jadi pengusaha, kamu jangan ya memberatkan hisabmu nanti di akhirat. Jadi karyawanmu yang rajin ibadah, yang biarin ibadah. Selama memang tidak mengganggu kerja, mlebu ngantor atau kerja dari teko sampai duhur sholat duha rampung-rampung atau maca Quran nanti 5 juz rampung-rampung itu ya salah juga ya. Artinya kalau emang kamu mau sholat duha ya silakan lah 4 rakaat itu cukup gitu kan. Kalau kamu mau baca Quran ya silakan lah 1 halaman atau 1 rukuk ya udah cukup gitu kan. Waktu kerja kerja. Gitu. Cuman kalau ya tadi syariat itu dikait-kaitkan dengan pekerjaan nah itu yang kurang tepat ya. Dalam artian pakaian, jenggot itu nggak ada urusannya, nggak ada kaitannya itu loh. Ya harapannya ya orang yang berpakaian pakaian muslimah yang baik berjenggot ya bagusnya atau sebaiknya ya kinerjanya baik. Jangan sampai kemudian orang oh jenggotan tapi malesan, jangan ya. Oh Allah Ta'ala. Dan selanjutnya izin bertanya ada seorang non muslim yang berkorban untuk ayahnya non muslim tapi sudah meninggal bagaimana status korbannya apakah sah dan mengenai pahala apakah sampai kepada orang tua meninggal. Jadi terkait dengan kurban untuk orang yang meninggal, maka kalau kemudian tidak ada wasiat, maka tidak perlu dilakukan. Walaupun sebagian ulama dengan pendapat sah, sah. Jadi kurbannya ini kan diserahkan untuk bapaknya, bukan untuk dia. Dianya dapat pahala, bapaknya dapat. Maka sebaiknya saran saya untuk anak-anak yang non muslim seperti ini ya eh, dilewatkan ke saudaranya dulu, kalau pamannya, Om, nah, ini tolong serahkan ke masjid ya untuk bapak ya. Nah, biar kemudian omnya ini ya dapat pahala. Kalau nek wong kafirnya jelas gak dapat tuh. Kalau di dunia, Apa? di dunianya dapat Dunia? Ya enggak lah. Pahala kan ya kayak balik ke rezekinya. oh iya dapat. Nek wong kafir itu dapat. Jadi Allah tuh menegaskan wa ma Allahu bidzallam minil abid. Allah tuh enggak akan berbuat dolim. Artinya orang kafir kalau berbuat baik itu dia dibalas di dunia. Tapi wa ma lahu min khalaq di akhirat enggak dapat apa. Wallahu taala alam. Kemudian meminta air doa kepada orang yang masih hidup, apakah hal tersebut termasuk kesyirikan? Yang saya tahu ya, karena nggak ada contohnya. Dan contohnya, jadi kalau mau melakukan itu dilakukan sendiri. Kamu ambil air, kamu bacakan Al-Fatihah 7 kali, mau minum-minum sendiri gitu. Tapi kalau kemudian wong liya kon damoni, kemudian diperjualbelikan, bahkan ada orang-orang yang bikin bacaan tertentu dibacakan, nah, ini kurang tepat. Wallahu taala. Pertanyaan selanjutnya menggambar emotikon apakah termasuk menggambar makhluk bernyawa? Bagaimana hukumnya? Hukumnya nggak apa-apa kalau emotikonnya nggak ada mata sama mulutnya. Tapi kalau ada matanya maka sebaiknya ditinggalkan ya. Karena eh, karena inti dari nyawa itu kepala. Kalau kepalanya masih ada tuh sebuah video saya pernah lihat tuh ada orang yang kepalanya masih ada, tapi badannya nggak ada.
tapi organ kayak jantung tuh ada gitu. Terus akhirnya digawe kayak tabung taruh situ. Hidup orangnya. Makanya harus kita pahami emoticon itu bagian dari makhluk bernyawa, jadi sebaiknya dikurangi penggunaannya. Jadi kalau kamu mau menggunakan, ya gunakan stiker yang nggak ada gambar makhluknya, nggak ada gambar matanya. Ada nggak makhluk yang nggak pakai atau gambar yang nggak ada makhluknya atau nggak ada matanya? Nggak ada. Ya, misal kayak ucapan-ucapan Alhamdulillah, Subhanallah, Istighfar gitu kan bahasa Arab tuh, itu tulisan Arab tuh itu bisa dipakai. Atau kemudian bisa juga pakai gambar daun, pemandangan mobil gitu kan. Misal contoh nih ya, ayo mangkat, terus telat gitu kan. Terus kamu ngirim gambar stiker tabung gas terus tulisannya gas. Nah, atau misal, iki panganannya wis siap gitu kan. Terus kamu ngirim di WA sikat, ya misalnya gambar sikat, nah, itu boleh gitu loh. Ya, jadi biasakan kreatif itu. Jangan kemudian ini, oh syariat membatasi sebelah sini terus seolah-olah terus rasa ngomong-ngomong, enggak ya. Orang tuh harus berusaha untuk berpikir solusi gitu. Jangan kemudian ngerti kui, soalnya kui akhirnya udah mikir liyane. Wallahu ta'ala. Biasanya apabila ada seorang muslim yang tinggal di negara yang mayoritas penduduknya non muslim, kalau ada tetangganya yang seorang non muslim memberikan makanan yang mengandung daging ayam kepada orang muslim tersebut, maka apakah dia seorang muslim itu harus menolaknya lantaran tidak mengetahui halal atau tidaknya terkait dengan penyembelihan daging ayam tersebut? Kalau non muslimnya ini adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani, maka ucapkan Bismillah, kamu boleh makan. Nah, tapi kalau jelas tadi yang dikasih ayam kan, tapi kalau yang dikasih ini daging bukan ayam, ya toh, yang kamu tahu ini daging haram babi, maka nggak boleh dimakan. Tapi kalau ini yang dikasih itu daging-daging halal, ayam, sapi dan sudah ucapkan Bismillah, kamu boleh makan. Tapi kalau non muslim yang dimaksud ini, misalnya kayak di Bali, itu adalah orang Hindu, atau di Cina orang Buddha, atau di Jepang orang Shinto, maka daging-daging yang halal hakikatnya kayak ayam, sapi dan seterusnya, kita nggak boleh memakannya. Kecuali dia bilang ini yang disembelih bukan saya, yang menyembelih ini Pak Ahmad gitu kan, atau Pak Salam gitu, orang Islam gitu kan, nah itu boleh. Wallahu taala. Ada sembelihan ahli kitab itu sah buat kita, sembelihan selain ahli kitab enggak. Oh bertanya, ketika memiliki tetangga non muslim yang hanya terdapat satu keluarga saja, lalu suatu hari salah satu anggota keluarga muslim tersebut ada yang meninggal. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya, carikan parokinya, gerejanya, ya. Kemudian sampaikan itu loh umatmu ada yang meninggal, tolong diurusi, tolong di apa jenenge disateni gitu. Jadi bukan kita yang ngurusi. Karena mereka ritualnya beda. Jadi kalau mau pakai ritual kayak orang Islam yo mereka ya ora cocok gitu loh. Jadi ritualnya ritual mereka ya kamu sampaikan ke apa namanya pihak gereja. Orang Islam kan enek mudin nih, celok mudin nih. Makanya di kelurahan atau di desa itu harusnya punya data. Warganya ini agamanya apa, terus jamaah di mana, gitu. Jamaah di gereja mana gitu. Jadi kan nanti kalau ada apa-apa, ya tinggal diceluk ke pengurus-pengurus gerejanya itu. Wallahu ta'ala alam. Biasanya seorang ayah dan ibu memiliki 3 anak dan memiliki 3 anak dan banyak saudara. Lalu ayah dan ibu itu di masa hidupnya membagikan seluruh hartanya dari uang, properti dan lain-lain kepada anak-anaknya dengan tujuan ketika mereka meninggal saudaranya atau ahli waris tidak dapat bagian warisan darinya. Bagaimana perbuatan ini? Haram ya. Jadi yang namanya hibah gak boleh digunakan dalam rangka untuk menghindari hukum waris. Jadi hibah itu boleh dibagikan atau dilakukan, tapi tidak sampai habis. Karena kalau sampai habis itu berarti niatnya menghindari hukum waris, maka itu haram. Ya, karena pembagian yang paling adil adalah pembagian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika Allah sudah tetapkan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, maka jangan lari dari kewajiban itu dengan dibagikan sebelum mati. Ya, makanya kamu akan dapati banyak orang tua yang gak rumus kayak gitu. Dia nggak pengen pakai hukum Allah, dia pengen lari dari hukum Allah dengan cara dibagi habis dulu. Akhirnya apa? Orang tuanya nggak mati-mati, anaknya sih kentok mau ya ora gelem ngurusi gitu loh. Maka harus kita pahami bahwasanya perbuatan lari dari kewajiban membagi warisan dengan menggunakan apa namanya
komaris itu sebuah perbuatan yang jelek, jadi nggak boleh dilakukan atau nggak boleh dikerjakan. Ya harus benar-benar. Jadi kalau kamu bagi aja, misal kamu punya sawah banyak nih, gitu. Anakmu 5, mau bagi satu-satu kok jadi sisa 20 hektar, ini nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi nek mau bagi habis, padahal anaknya ada laki-laki ada perempuan, mau bagi habis, ben nanti jangan sampai si fulan ini dapat dua kali lipat daripada si fulana, ini nggak boleh kayak gitu. Ya, wallahu taala. Dan selanjutnya, bagaimana hukum menggambar robot seperti Gundam? Nah, robot ini makhluk hidup apa enggak? Kalau mau robot ini misal makhluk hidup ya, jadi nggak boleh. Tapi kalau robot ini bukan makhluk hidup, artinya kayak sebangsa mobil, bangsa truk gitu kan, maka nggak apa-apa. Jadi kita kembalikan lagi kepada hakikat bendanya ini. Bendanya ini nih bernyawa apa enggak gitu loh. Kalau enggak, kayak mesin gitu, ya maka enggak apa-apa. Makanya mainan yang paling aman itu ya itu kayak apa sih? Transformer gitu. Jadi untuk mobil-mobilan atau pesawat tapi bisa dibuka kemudian jadi robot karena dia kan nggak pakai nyawa, nyawanya baterai. Pokoknya kalau jadi anak laki-laki sekali lagi jangan mainan benda. Karena itu orang yang perempuan satu. Kemudian yang kedua, boneka itu identik dengan makhluk-makhluk yang bernyawa. Wallahu ta'ala alam.